Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Astina, NPM A1D019003. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metode eksperimen, di mana telah banyak para ahli mengemukakan tentang metode eksperimen ini. Di antaranya yaitu Syaiful Bahri Diamarah tahun 1995, Mulyani Sumantri dan kawan-kawan 1999, Rostia 2001, Skoher 1996, dan Alvaris 2005. Nah, metode eksperimen ini menurut Alvaris 2005 adalah metode yang bertitik tolak dari suatu masalah yang hendak dipecahkan dalam prosedur kerjanya berpegang pada prinsip metode ilmiah. Nah, yang kedua itu ketentuan pemakaian metode eksperimen, di mana yang pertama itu memberikan kesempatan kepada siswa, yang kedua menumbuhkan dan mengembangkan cara berpikir siswa, dan ketiga guru berkeinginan dan mencoba sesuatu dan mengamati proses. Kemudian ada kelebihan dari metode ini, yaitu anak didik dapat mengembangkan sikap. Kemudian dengan metode ini akan terbina manusia yang dapat membawa terobosan-terobosan baru. Kemudian anak didik memperoleh pengalaman dan keterampilan. Selanjutnya, siswa terlibat aktif mengumpulkan fakta dan informasi. Kemudian dapat menggunakan dan melaksanakan prosedur metode ilmiah dan berpikir ilmiah. Kemudian kekurangan dari metode ini yang pertama itu tidak cukupnya alat-alat yang dimiliki, kemudian memerlukan jangka waktu yang lama, kesalahan dan kegagalan siswa yang tidak terdeteksi, dan terakhir sering mengalami kesulitan dalam melaksanakan eksperimen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu 5 hal yang perlu diperhatikan dalam metode eksperimen. Mencangkup 5 hal, yaitu pertama, jumlah alat dan bahan atau materi percobaan harus cukup bagi tiap siswa. Kemudian, kondisi dari alat dan mutu bahan percobaan yang digunakan harus baik dan bersih. Yang ketiga, siswa perlu teliti dan konsentrasi dalam mengamati proses percobaan. Maka perlu adanya waktu yang cukup lama ketika percobaan. Nah, yang keempat, siswa dalam eksperimen adalah sedang belajar dan berlatih, maka perlu diberi petunjuk yang jelas. Karena siswa masih belajar dan kadangkala melakukan sebuah kesalahan. Nah, yang kelima, tidak semua masalah bisa dieksperimenkan. Nah, selanjutnya prosedur eksperimen dalam metode eksperimen. Nah, ada 7 cangkup prosedur, yaitu yang pertama, perlu dijelaskan kepada siswa tentang tujuan eksperimen. Kemudian, kita sebagai seorang guru harus memberi penjelasan kepada siswa tentang alat-alat serta bahan-bahan yang akan dipergunakan dalam eksperimen. Nah, yang keempat, hal-hal perlu dikontrol dengan ketat ketika melakukan percobaan atau eksperimen. Urutan eksperimen harus dicatat ketika melakukan eksperimen. Nah, selama eksperimen berlangsung, guru harus mengawasi pekerjaan siswa ketika melakukan percobaan. Nah, setelah eksperimen selesai, guru harus bisa mengumpulkan hasil penelitian dari siswa, serta siswa-siswa harus dapat mendiskusikannya di kelas, dan guru harus mengevaluasi dengan tes atau tanya jawab setelah percobaan. Nah, selanjutnya tahap eksperimen. Ada 5 tahap. Yang pertama, percobaan awal. Nah, pembelajaran diawali dengan melakukan percobaan yang didemonstrasikan guru atau dengan mengamati fenomena alam. Yang kedua, pengamatan merupakan kegiatan siswa saat guru melakukan percobaan. Nah, yang ketiga, hipotesis awal. Siswa harus dapat merumuskan hipotesis sementara berdasarkan hasil pengamatannya. Nah, yang keempat, verifikasi. Kegiatan untuk membuktikan kebenaran dari dugaan awal yang telah dirumuskan. Jadi, siswa harus dapat membuktikan diagnosis awal yang telah dirumuskan dan dilakukan melalui kerja kelompok. Dalam hal ini yaitu berdiskusi. Kemudian tahap yang terakhir yaitu evaluasi, merupakan kegiatan akhir setelah selesai satu konsep dari percobaan. Baiklah, selanjutnya metode demonstrasi. Apa sih yang dimaksud dengan metode demonstrasi? Metode demonstrasi adalah metode mengajar yang menggunakan peragaan alat untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan pada seluruh kelas tentang suatu proses atau suatu petunjuk untuk melakukan sesuatu. Baiklah, sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Selanjutnya,
Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Auliani dari kelompok 3 akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya. Saya akan mempresentasikan mengenai tujuan dan kegunaan demonstrasi, kelebihan metode demonstrasi, kekurangan metode demonstrasi, dan langkah-langkah metode demonstrasi. Yang pertama yaitu tujuan dan kegunaan demonstrasi, yaitu untuk mempermudah proses penjelasan, membantu anak untuk lebih mudah dalam memahami, kemudian menghindari verbalisme. Selanjutnya yaitu kegunaan metode demonstrasi. Nah, kegunaan dari metode demonstrasi ini adalah perhatian siswa lebih mudah untuk dipusatkan, kemudian mengurangi kesalahan dalam mengambil kesimpulan dibandingkan dengan membaca buku, kemudian bila siswa dapat turut aktif dalam proses aktivitas, maka siswa akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang akan meningkatkan kecakapannya. Selanjutnya yaitu kekurangan dalam metode demonstrasi. Nah, kekurangan dalam metode demonstrasi ini yaitu kurang tepat apabila alat-alat untuk demonstrasi ini tidak memadai. Kemudian selanjutnya tidak akan efektif berjalan apabila siswa tidak ikut aktif dalam aktivitas, sehingga siswa tidak mendapat pengalaman-pengalaman dari proses demonstrasi tersebut. Selanjutnya itu tidak semua hal dapat didemonstrasikan di kelas. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam metode demonstrasi. Yang pertama itu perencanaan. Dalam proses perencanaan ini yaitu menentukan tujuan demonstrasi, menetapkan dan menyiapkan hal-hal yang diperlukan. Kemudian pelaksanaan. Pelaksanaannya itu mengusahakan metode demonstrasi ini berjalan sesuai dengan proses perencanaan tadi. Selanjutnya yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut yaitu pemberian tugas kepada siswa, kemudian dilakukan penilaian terhadap laporan hasil demonstrasi tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tentang prosedur metode demonstrasi. Yang pertama, mempersiapkan alat bantu yang akan digunakan dalam pembelajaran, kemudian memberikan penjelasan tentang topik atau hal-hal yang akan didemonstrasikan, kemudian pelaksanaan demonstrasi bersamaan dengan perhatian dan peniruan dari siswa, kemudian penguatan bisa berupa diskusi, tanya jawab, atau latihan terhadap hasil demonstrasi. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menunjang keberhasilan demonstrasi yang dilakukan oleh guru. Yang pertama, mampu secara proses tentang topik yang dipraktekkan. Kemudian mampu mengelola kelas, menguasai siswa secara menyeluruh. Kemudian yang ketiga, mampu menggunakan alat bantu yang digunakan, yang telah dipersiapkan. Dan yang terakhir, mampu melaksanakan penilaian terhadap proses yang telah dilakukan.